Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-23. Kita melanjutkan pembacaan kita sebelumnya. Lukas 23 ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-25. Kita akan membaca di ayatnya yang ke-22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada satu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perikop ini menceritakan tentang Yesus kembali di hadapan Pilatus. Jadi di awal sudah diperhadapkan Pilatus, dia tidak menemui kesalahan, ya. Tidak ada kesalahan pada diri Yesus. Kirimlah ke Herodes. Ya, selesai dikirim di Herodes, Herodes juga tidak menemukan kesalahan. Kemudian dikirim lagi kepada Pilatus, sampai akhirnya Pilatus bilang, ya, untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya." Ya, apalagi yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita mengetahui ya, sebenarnya nggak ada kejahatan yang sudah dilakukan Yesus. Ya, Pilatus ini disebutkan ya di dalam pengakuan iman rasuli. Menarik sekali kenapa dia dimasukkan, karena memang jelas ya, ini mau menunjukkan sebuah sejarah. Jadi kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga tercatat dalam sebuah sejarah ya. Pilatus itu ada ya. Peristiwa ini ada. Jadi ini bukan hanya sekedar cerita belaka ya, orang yang mengada-ada sehingga dibuatlah sebuah cerita. Ini bukan, tapi cerita ini sungguh benar adanya, dan peristiwa tentang Yesus dan Pilatus itu benar. Jadi di sini kita menemukan fakta sejarah bahwa Alkitab itu tidak hanya sebuah kebenaran firman Tuhan ya, yang dipercaya dan diyakini, tetapi juga dapat dipercaya, dan itu juga teruji melalui sejarah. Ya, biasanya kalau broadcast pesan begitu ya, seringkali viralkan dan lain sebagainya, itu belum tentu benar ya. Karena apa? Biasanya untuk ngedeteksi tokohnya siapa, yang ngomong siapa, waktunya kapan, di mana, itu mesti jelas. Nah, peristiwa Yesus itu jelas ya. Lokasinya di mana, pemimpinnya pada saat itu siapa ya, orang-orangnya siapa saja, itu jelas. Nah, di sini kita melihat fakta sejarah daripada kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita belajar Alkitab bukan hanya sekedar percaya saja begitu ya, menerima saja, tetapi kita juga bisa melihat dari sejarah yang ada. Ya, tokoh-tokohnya benar ada nggak? Ada, saudara. Makanya dalam pengakuan iman rasul itu dijelaskan ya, dalam pemerintahan Pontius Pilatus itu jelas ya. Jadi yang pertama kita belajar kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, pelajaran yang kedua apa? Kita tahu bahwa Yesus itu dihukum bukan karena kesalahannya. Karena Pilatus sampai dikatakan 3 kali loh, dia tidak menemukan kesalahan, apalagi yang setimpal dengan hukuman mati. Dia tidak menemukannya, begitu. Dan dia sebenarnya juga tidak mau. Ya sudahlah, disesa aja, atau boleh dikatakan hajar aja. Setelah itu ya lepaskan. Karena memang dia tidak mendapati sesuatu yang bisa begitu ya untuk menghukum Yesus. Nah, di sini kita menemukan bahwa salib yang Yesus terima, sekali lagi saudara, bukan karena kesalahan Yesus. Ya, tetapi kenapa dia harus menanggungnya? Yaitu adalah jalan yang dia pilih. Sebenarnya salib itu untuk kita. Tapi dia tahu kita nggak akan bisa, kita nggak akan mampu.
Jadi dia yang mengambilnya, dia yang mengerjakannya. Karena kesalahan satu orang, ya, Adam yang jatuh dalam dosa, karena satu orang jugalah kita diselamatkan, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, dari sini kita bisa menemukan satu kebenaran, bahwa inilah Injil. Injil berbicara tentang apa yang Allah lakukan untuk manusia, bukan tentang apa yang manusia lakukan untuk Allah. Di sini kita mengerti inilah kabar Injil itu, di mana Yesus harus menanggung kesalahan yang bukan karena dia yang melakukan, tetapi karena kita yang melakukan. Dia menanggung penderitaan yang semestinya kita yang menanggungnya, tapi dia yang harus menjalaninya. Jadi tepat sekali ada lagu, dia mengerti, dia peduli. Karena dia sudah merasakan apa yang kita rasakan. Dia merasakan ketika dia dikhianati. Kalau ada di antara kita dikhianati, dia sudah pernah. Direndahkan. Kita mungkin pernah direndahkan orang lain. Yesus juga pernah direndahkan. Dicaci maki. Pernah dia. Diludahi. Direndahkan. Pernah dia lakukan. Jadi saudara, kalau firman Tuhan ingatkan kita ya tentang kerendahan hati, jangan membalas. Yesus sudah lakukan. Yesus itu bukan jarkoni ya. Iso ngajar lah, iso ngelakoni. Enggak. Apa yang dia ajarkan, itu yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan, itu yang dia ajarkan. Sehingga firman-Nya, perkataannya penuh dengan kuasa. Nah, dari sini kita belajar ya, sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup, penderitaan itu kan macam-macam ya. Ada penderitaan yang itu karena perbuatan kita. Tapi ada juga perbuatan penderitaan yang karena memang seizin Tuhan ya, untuk menyatakan kemuliaannya, yaitu sesuatu yang baik. Artinya, jadi orang Kristen memang tidak harus menderita. Tapi kalaupun menderita, kita siap. Karena Kristus. Ya. Jadi, mari kita belajar, Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Kadang hal ini juga bisa terjadi dalam hidup kita. Nggak ada sih kesalahan kita. Tapi ada aja orang nggak suka sama kita. Ada aja orang yang membenci kita. Ada aja orang yang ya begitu dengan kita. Nggak apa-apa. Normal. Kita juga nggak bisa nyenengin semua orang. Ya. Jadi kalaupun kita mengalami itu, ingat, Yesus sudah lebih dulu disalah mengerti, disalah pahami. Ya. Yesus sudah alami. Jadi kalau hari ini ada di antara kita ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita disalah mengerti, kita disalah pahami. Ya. Nggak perlu kecil hati, nggak perlu tawar hati, dan nggak perlu mundur dari Tuhan. Nggak perlu undur dari pelayanan. Nggak perlu undur dari yang namanya persekutuan. Itu pembentukan yang sedang Tuhan kerjakan. Ingat, Tuhan sudah lebih dulu mengalaminya. Jadi kalau hari ini kita mengalaminya, ya nggak usah heran karena kita adalah anak-anaknya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk apa yang Engkau alami. Dan kalaupun kami mengalami, kami belajar. Engkau sudah melewatinya. Terima kasih Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Kami mau berdoa jika ada di antara kami sedang mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, beban yang berat, kehidupan yang tidak menentu, atau penganiayaan, bahkan penindasan. Kami berdoa, kiranya Tuhan melawat, menguatkan, meneguhkan iman kami, untuk kami boleh tetap berpengharapan di dalam Engkau. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.